Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya bisa mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan obrolan-obrolan saya berkenaan dengan hukum-hukum aktual yang terjadi di sekitar kita. Langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu guru kita bersama Ustadz Malik Ismail. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi bagaimana punya wabarakatuh. kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang Allah masih memberi sehat dan semoga terus sehat. Amin. Mudah-mudahan barokah Ustaz ya. Barokah ya, Amin. sehat dan barokah. Amin, amin, amin Ustaz. Oke, Ustaz, ini kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan berdiskusi dengan panjenengan berkenaan dengan pembagian harta warisan tapi tidak menggunakan ilmu waris atau tidak menggunakan ilmu faraid Ustaz. Ini menurut panjenengan gimana Ustaz? Kalau yang kasusnya seperti itu. Bukan menurut saya ya, Oh, gitu. tapi menurut syariat. Betul, betul. Karena saya ini akan menukil keterangan yang ada di dalam fikih ya, yang ditulis yang menjadi pesan-pesan para fuqaha Iya. yang diistimbatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pertama-tama kita buka dengan pembacaan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, ini pembagian harta warisan tidak menggunakan cara syariat. Betul kan? Istilahnya dibagi sesuai dengan kehendak dari yang membagi, dari ahli warisnya. Saling ikhlas lah Ustaz. Saling ikhlas atau ada mungkin sama rata antara laki-laki dan perempuan. Betul kan? Dengan meninggalkan syariat sama sekali. Iya. Gitu kan? Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ya. Bunyinya tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kedua ayat ini ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah penjelasan mengenai hukum waris ya, dari yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, kemudian ayat berikutnya walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan juga ada ayat sebelumnya mengenai hak-hak yatim yang harus dipenuhi. Kan begitu kan, ada ancaman bagi mereka yang makan harta anak yatim secara batil dengan ancaman api neraka. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah atau syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, jaminannya adalah janji Allah adalah surga. Insyaallah. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu adalah sebuah keberuntungan yang teramat tinggi nilainya. Berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, orang yang durhaka kepada Allah artinya tidak menjalankan syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah, ancamannya adalah neraka, walahu 'adzabun muhin, dan di situ dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kan begitu. Ini merupakan sebuah ancaman ya. Ayat yang terakhir ini adalah sebuah ancaman bagi mereka itu yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah di dalam hal ini. Nah, sekarang kita bertanya, kalau membagi harta warisan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah seperti sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an, kemudian ada penyempurnanya di dalam hadis, apakah kemudian orang yang tidak menggunakan ini kemudian menjadi salah total, kan begitu kan? Pertanyaannya kita lihat sekarang ini. Kalau meninggalkan syariat secara keseluruhan di dalam hal ini, artinya menyampingkan semuanya, dibagi secara suka-suka, meskipun itu adalah antara berangkat dari unsur saling ridha, ya,
dari semua yang ada yang memiliki hak, itu dengan menyampingkan ketentuan, menyampingkan ketentuan-ketentuan Allah syariat, maka itu dosa. Tidak boleh cara yang sedemikian. Akan tetapi kalau kita mau membagi sama rata misalnya antara laki-laki dan perempuan, namun kita itu tetap berprinsip ya, tidak meninggalkan hukum Allah. Artinya mereka itu orang-orang yang berhak mengetahui haknya berapa, begitu kan? Saya punya hak sekian, atau kalau tidak tahu diberitahu. Haknya si A sekian, haknya si B sekian, kemudian haknya si C sekian, kemudian dibagi sama rata. Nah itu berarti ada sebagian yang nuzul dari haknya, yang tidak menggunakan haknya, kan begitu kan? Tidak mengambil haknya. Lah, tidak mengambil haknya, maka ini diperbolehkan kalau yang seperti ini. Jadi hukum membagi harta warisan yang sebelumnya dari mereka itu sudah mengetahui hak-haknya, kan begitu kan? Antara yang memperoleh lebih banyak atau lebih sedikit sudah mengetahui, kemudian akan dibagi rata, silakan. Akan tetapi yang diterima oleh pihak yang asalnya itu mendapatkan lebih sedikit kemudian menjadi sama, bukan atas nama dari tirkat itu. Pemberian berarti dari apa? Dari bagian yang lain. Dari bagian yang lain. Daripada yang itu tidak ada masalah. Karena sudah diketahui haknya, kan begitu kan. Jadi memberikan sesuatu yang sudah meskipun masih sifatnya campur ya, tapi sudah diketahui ya persentasenya saya punya sekian, maka memberikan sebagian sahamnya kepada ahli waris yang lain itu tidak jadi masalah. Itu. Jadi kesimpulannya tidak boleh serta-merta harus dibagi secara keseluruhan secara sama, tidak boleh. Jadi harus step-stepnya itu harus melalui ilmu faraid terlebih dahulu. Kemudian kalau toh nanti ahli waris ini sama-sama menghendaki untuk sama rata, tidak masalah. Iya, soalnya begini ya, ada sebuah prinsip ya. Misalnya kalau belum diketahui hak-haknya, kan kismah itu ya, kalau kismatul ifros ya, kismah ifros pembagian itu hanya sekedar memisahkan bagian haknya, kan begitu kan? Memisahkan haknya. Nah itu kita itu memberikan hak kepada sebagian hak kita kepada orang lain apabila kita tahu berapa hak kita yang dimiliki. Apabila kita tidak tahu hak kita yang dimiliki, apanya yang kita berikan? Kan begitu kan? Artinya harus jelas dulu. Betul. Ya. Kemudian ada kismah itu yang kedua, macam yang kedua ketika benda-benda itu tidak bisa wairu mutasawil ajza. Ajzanya itu bagian-bagiannya tidak sama rata. Seperti misalnya mobil dan rumah, kan begitu kan? Atau tanah yang mungkin nilainya berbeda-beda. Maka di sini katanya ulama ada kismatut ta'dil. Ada kismatut ta'dil yang harus dikonversi pada nilai dulu. Begitu. Jadi dikumpulkan dulu baru dikonversi nanti saja. Iya, meskipun tidak dikumpulkan nggak masalah karena barang yang akan diwaris itu tidak harus sekaligus semuanya, tidak. Bisa ini misalnya yang memungkinkan untuk diwaris pertama, untuk diwaris pertama, maka ini yang diwaris tanah misalnya. Ya, soalnya kadang-kadang ada aset-aset yang sebelumnya bermasalah masih belum selesai. Ya, masih ada sementara ada hak, ada ahli waris yang menuntut haknya segera didapat, kan begitu kan. Ada qismatur rad. Nah ini katanya ulama la fi hukmil bai', kan begitu. Ada fi hukmil bai'. Jadi pada hakikatnya masing-masing ahli waris itu memiliki hak yang sama pada bagian atau tirkat yang ditinggalkan oleh mayit. Misalnya bagian ada benda yang misalnya seperti cincin saya yang ukurannya besar ini ya. Maka ini tidak ada yang lebih utama di antara satu dengan yang lain, yaitu haknya itu ya sama lah ini ya. Maksudnya bukan sama rata, enggak. Artinya di bagian pojok ini kalau ada 3 orang, ya bagian pojoknya ya miliknya 3 orang, betul kan? Kalau misalnya bagian tengahnya ya miliknya 3 orang sebelum dibagi. Hak musya namanya, hak bersama. Hak bersama. Semuanya artinya semuanya berhak. Berhak ya. Jadi misalnya nanti cincin ini dinilai harganya sekian, baru kan ketahuan kan persentasenya, yaitu. Jadi nanti kalau misalnya cincin ini akan dijual, maka tinggal persentasenya berapa yang didapat oleh si A, persentasenya yang dapat oleh si B,
persentasenya yang dapat oleh si C kan begitu kan. Jadi kalau fi hukmil bai' ya maka harus jelas apa yang dijual kan begitu kan. Apa yang dijual dan bagian mana yang dianukan begitu kan. Jadi tidak harus semuanya dikumpulkan dulu, tidak hartanya harus, dikumpulkan dulu, tidak harus. Jadi tidak harus, mana harta yang memungkinkan untuk dibagi terlebih dahulu. Jadi ada dua pilihan sebetulnya ya. Ada ya mungkin ya di total semuanya dijadikan sebagai qismatut ta'dil misalnya, ta'dil ya di harga semuanya karena memang harus diharga dan memungkinkan untuk barang itu dibagi bendanya, kan begitu di harga kan gitu kan. Kesimpulannya di dalam hal ini kalau kita membagi warisan sama rata dengan meninggalkan syariat sama sekali, maka itu tidak boleh. Ancamannya adalah neraka, hukumnya dosa, gitu kan. Kemudian kalau kita akan membagi sama rata, namun hak-hak dari ahli waris itu sudah diketahui besarannya, berapa besarannya, kemudian merelakan di antara semuanya yang di situ tidak ada mahjur alaih, tidak ada mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang belum cakap melakukan tindakan hukum seperti anak kecil, nggak bisa kemudian dimintai persetujuannya, kan begitu. Jadi kalau memang mereka setuju semuanya, ya berarti bisa diwariskan secara sama rata. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, ini halaman di sini ya, hanya sekedar memberitahu ya konsepnya di sini ya, ada pada ya, referensinya ada pada kitab Buyatul Mustarsyidin halaman 281. Nah ini wahada kama law waqa'at, ini juga batal maksudnya, wahada kama law waqa'at bi taradin minhuma ma jahlihima aw ahadihima bil haqqil ladzi lahu li'annaha in kanat ifrazan fa syartuha ar-ridha bit tafawut. Jadi kalau sudah mengetahui haknya, sudah mengetahui bagiannya, persentasenya berapa, maka hukumnya boleh. Di sini yang tidak boleh itu apabila tidak tahu. Jadi qismah bitaradi sementara haknya belum diketahui maka itu batal. Tapi qismah bitaradi setelah haknya diketahui maka itu dihukumi sah. Itu boleh maksudnya, dihukumi boleh. Jadi harus tahu dulu bagiannya saja. Ya, harus tahu, mestinya seperti itu. Ya kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sudah mau berbagi pada kesempatan kali ini, Ustaz. Mudah-mudahan manfaat dan berbarokah, Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Walid Ismail berkenaan dengan pembagian warisan dengan tanpa menggunakan ilmu faraid atau ilmu waris. Mudah-mudahan menjadi pembahasan yang bermanfaat dan berbarokah untuk Anda sekalian. Jangan lupa tonton terus video-video yang kami terbitkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah.